Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, see you again with me, Mr. Taufik, in BSC Education Center YouTube channel. Okay, in this good time, I would like to study about procedure tag. Maybe everyone have you ever studied or heard what is procedure tag? Apa sih procedure tag itu? Procedure tag adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Jadi procedure tag itu tag yang menunjukkan cara membuat sesuatu ya, atau melakukan sesuatu secara berurutan, step by step, langkah demi langkah. Adapun tujuan dari procedure tag adalah memberikan petunjuk. Jadi tujuannya adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang runtut ya. Jadi tujuannya memberikan petunjuk dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Understand guys? Jelas? Oke, next. Selanjutnya ciri-ciri procedure tag. Apa aja ciri-cirinya? Kalau itu salah satu tag procedure, pertama menggunakan pola kalimat perintah, bahasa Inggrisnya imperative. Contohnya, cut the banana into pieces dan mix the coconut milk with water. Jangan campur susu kelapa dengan air. Heat the water for 5 minutes. Panaskan air selama 5 menit. Dan lain-lain. Heat the water. Panaskanlah air. Nah, ini salah satu contoh kalimat perintah. Ya. Next, selanjutnya menggunakan action verb, kata kerja yang berupa tindakan, misalnya cut, potonglah, heat, panaskan, mix, campurkan, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan sequence adverb seperti ya, kata keterangan yang berurutan, contohnya first, pertama, second, kedua, next, selanjutnya then, kemudian finally, akhirnya. Nah, ini sequence adverb, kata keterangan yang berurutan. Nomor 4, menggunakan adverbials, kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat, misalnya for. For di sini punya arti selama. Cook the mixture for 1 hour. Boil the water for 15 minutes. Rebuslah air selama 15 menit dan lain sebagainya. The fifth, yang kelima, menggunakan simple present tense. Masih ingat dengan simple present tense? Simple present tense ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Kalau simple present tense ini adalah waktu sekarang sederhana. Waktu sekarang sederhana menyatakan kegiatan yang berulang-ulang, habitual action atau kebenaran umum. Inilah ciri-ciri dari procedure tag. Ada kalimat perintah, imperatif, ada action verb, kata kerja yang berupa tindakan. Yang ketiga ada sequence adverb, kata keterangan yang berurutan, kemudian adverbials, kata keterangan waktu, kemudian menggunakan simple present tense. Understand guys? Paham kawan-kawan? Kalau belum paham nanti bisa diputar kembali videonya ya. Next, selanjutnya generic structure of procedure tag. Susunan kalimat tag procedure. Dalam tag procedure itu susun kalimatnya itu apa saja sih? Ada berapa? Nah, kita pelajari ini. Procedure tag memiliki 3 bagian generic structure ya. Jadi tag procedure ini mempunyai 3 susunan kalimat. Yang pertama ada aim or goal. Apa sih aim or goal? Aim ini merupakan tujuan dari procedure tag. Jadi aim or goal itu tujuan procedure tag itu apa sih? Biasanya berupa judul.
biasanya berupa judul ya. Aim atau goal itu di judulnya atau di deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, materials. Materials ini bagian memuat daftar bahan ya. Namanya materials atau bahan ya, dan alat untuk menyelesaikannya. Ada bahan, ada alat, atau cuma alat aja. Yang ketiga, steps. Steps ini langkah-langkah. Bagian step berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Ini ya guys, general structure of procedure type. There are 3 kinds, ada 3 jenis. The first is aim or goal. Aim or goal ini tujuan, biasanya berupa judul. Yang kedua, materials. Materials ini terdiri dari bahan dan alat. Yang ketiga adalah steps. Steps ini langkah-langkah secara berurutan. Understand? Paham? Next, selanjutnya kita akan masuk contoh procedure type. Contohnya adalah how to make fried rice. How to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Mungkin kalian sudah pernah membuat nasi goreng. Apakah sama caranya dengan yang dicontoh ini? Sebelum kita membuat nasi goreng, tentunya yang dibutuhkan adalah sesuai dengan general structure procedure. Pertama adalah aim atau goal. Goalnya adalah how to make fried rice. Goalnya cara membuat nasi goreng. Setelah goal ada materials atau bahan-bahan. Sinonimnya persamaan katanya bisa ingredients. Ya, ingredients bahan-bahan. Pertama, untuk membuat nasi goreng, cloves of garlic 2 siung bawang putih, onions 2 bawang merah, an egg 1 telur, tablespoon of vegetable oil 1 sendok minyak goreng, a plate of rice piring nasi, salt garam. Ini ingredients atau material untuk membuat to make a fried rice. Next, selanjutnya adalah steps. Step ini langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya ada sequence verb ya, keterangan yang berurutan. First, pertama, chop garlic and onions into the small pieces. Pertama-tama potong-potong kecil bawang putih dan bawang merah, dipotong-potong, diiris-iris ya. Setelah itu, second, kedua, heat vegetable oil on a frying pan. Kedua, panaskan minyak goreng di wajan penggorengan. Third, ketiga, put the chopped garlic and onions into the hot vegetable oil. Fry them a while. Ketiga, masukkan potongan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas. Ketika minyaknya sudah dipanaskan, kemudian dimasukkan bawang merah bawang putihnya. Fourth, keempat, add eggs into the pan and stir them. Keempat, masukkan telur ke wajan dan aduk-aduk. Fifth, put 1 plate of rice, fry and mix them around 3 minutes. Kelima, masukkan sepiring nasi goreng dan aduk-aduk selama kurang lebih 3 menit. 6. Add 2 pinches of salt. Continue frying until the rice is mixed perfectly. Karena masukkan 2 cembut garam, lanjutkan mengaduk sampai merata. Finally, akhirnya, put the fried rice on plates. Fried rice is ready to serve. Akhirnya, letakkan nasi di atas piring. Nasi goreng siap untuk disajikan. Lezat. Jadi lapar nih. Nah ini guys, materi kita tentang procedure type. Saya rangkum kembali kalau procedure type adalah type yang menerangkan bagaimana membuat satu atau melakukan sesuatu ya. Tujuannya memberikan petunjuk. Kemudian ciri-cirinya tadi ada pertama kalimat imperatif, kalimat perintah. Yang kedua action verb, kata kerja berupa tindakan. Yang ketiga ada sequence adverb, kayak kata keterangan yang berurutan.
kemudian ada adverbials. Oke guys, I think that's all for materi today. Saya pikir cukup untuk materi kita hari ini. Thanks for watching this video. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. See you in the next video. Bye bye.